Siapa sangka air juga membawa tenaga. Cucuran air dari ketinggian mampu memutar turbin raksasa. Jadilah aliran listrik yang menerangi desa dan kota. Tanpa deru mesin pembangkit berbahan bakar fosil tak terbarukan, air memberi tenaga hijau mesti harus berbagi. Mengubah ekosistem dengan pembangunan bendungan itu perlu keadilan, dengan mengurangi dampak baik hayati, sosial maupun ekonomi. Luar biasa. Saya sangat suka dengan puisi-puisi yang selalu menjadi pembuka di episode yang ada di podcast Suara Air. Selamat datang kembali di podcast Suara Air dari Kemitraan Air Indonesia bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta 1. Kali ini dengan judul yang sangat menarik tentang energi, aliran listrik, ekosistem dan juga keadilan. Dan pada kesempatan hari ini senang sekali saya Rega Aprilianto akan menjadi host podcast Suara Air hari ini. Senang sekali hari ini saya tidak sendirian karena saya akan berdiskusi di podcast Suara Air kali ini. Turut hadir Bapak Dr. John Pantau selaku ahli sumber daya air, ahli utama bendungan, anggota Inakult dan juga anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional. Terima kasih sudah datang Bapak. Terima kasih Pak John. Terima kasih sudah datang, sudah hadir. Selanjutnya ada pembaca puisi kita, sudah beberapa episode membuka episode podcast Suara Air ini dengan puisi yang sangat indah, Bapak Dr. Amron dari Kemitraan Air Indonesia. Terima kasih sudah hadir Bapak Amron. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan berdiskusi mengenai energi dari aliran listrik, ekosistem dan juga keadilan air. Kita akan membahas seputar topik tersebut. Kita kan tiap episode selalu berbeda ya Pak ya topiknya. Topik kali ini sangat menarik dan kita akan mengulik. Tapi yang pertama saya ingin tanyakan langsung kepada Pak John. Pak John, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai energi air sebagai salah satu energi baru dan terbarukan. Memang cukup besar dan kira-kira berapa yang sudah dikembangkan? Oke, Mas Rega, jadi kita ini emang dikaruniai luar biasa ya, mengenai air. Potensi kita 75, dulu dikatakan 75 gigawatt. Sekarang udah cenderung naik menjadi 90 gigawatt karena ada rekayasa lainnya gitu ya. Seperti pump storage dan sebagainya. Kita baru memanfaatkan itu sekitar 8 gigawatt. Jadi kecil sekali ya, di bawah 10%. Secara EBT pun sebetulnya lumayan. Kita masih yang terbesar kalau untuk EBT ya, energi baru terbarukan. Kita EBT kita itu 15 gigawatt. EBT kita untuk air kita ada 8 gigawatt. Tetapi potensi kita yang luar biasa ini harus dimanfaatkan secara maksimal. RUPTL 2025-2034 sudah melihat kita punya potensi itu. Nah, syukur sehingga targetnya luar biasa untuk air ini sangat besar. Selama 10 tahun ini direncanakan hampir 10 gigawatt lebih. Malah. Nah, ini yang potensi-potensi ini saya rasa perlu kita manfaatkan secara maksimal. Bendungan-bendungan harus dibangun, rekayasa yang terbarukan harus dibangun. Dulu kita hanya memikirkan PLTA dari bendungan, sekarang mulai dipikirkan pump storage. Kemudian variasi antara pump storage dengan solar harus dipikirkan. Variasi antara PLTA dengan solar sudah dipikirkan. Ini yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kalau tadi disampaikan Pak John kan potensinya cukup besar. Tapi yang dipakai hanya kurang dari 10%. Kenapa kecil yang cuman nggak sampai 10% Pak tadi? Memang membangun PLTA tidak mudah. Ya, karena emang investasi yang besar, perlu napas yang panjang sebagai investor gitu ya. Kalau PLN pun kalau membangun tidak akan sanggup gitu ya. Karena mahal. Ya, karena mahal. 1 megawatt itu bisa 2-3 juta dolar. Jadi sangat mahal gitu ya.
Sehingga memang perlu upaya atau secara pemerintah harus mensupport penuh mengenai pembangunan hydropower ini, karena emang keuntungannya sangat besar ke jangka panjang. Karena PLTA ini umurnya 50 tahun sampai 100 tahun. Nah, jadi biar sustain gitu ya, iya, Pak ya. Jadi emang perlulah investor-investor yang cukup mampu. Tetapi sekarang sudah banyak karena variasi antara investor yang mampu dengan investor baru gitu, yang masih develop gitu. Ya. Karena apa? Ada PLTM. PLTM yang antara 1 sampai 10 megawatt ini bisa dimanfaatkan oleh investor-investor yang develop. PLTM pembangkit listrik tenaga mini hidro. Oh iya. Saya juga awam seperti penonton di Jadi rumah. emang ada mikro hidro di bawah 1 megawatt, ada mini, ada PLTA. Oke, hari ini kan kita berbicara mengenai energi dari aliran air. Dan energi yang kita maksud tidak hanya soal listrik pastinya, tetapi juga sebagai hubungan antara alam, manusia, dan juga keadilan. Nah, untuk Pak Amron kali ini saya juga mau tanya, Pak, mengapa energi air ini sering disebut sebagai energi terbarukan yang paling dewasa? Umur berapa sih, Pak, kok bisa dibilang dewasa? Kenapa? Kira-kira boleh dijawab, Pak, silakan. Ya. Itu mungkin yang sudah dikenal lama itu untuk mengembangkan teknologi ini PLTA ya. Jadi dengan demikian tentunya ekspektasinya bisa lebih dikembangkan atau bisa berkembang. Terutama ini yang menarik bahwa meskipun tadi biaya pembangunannya cukup mahal, tetapi biaya operasionalnya itu yang relatif tidak ada. Jadi mungkin itulah yang perlu dikembangkan lebih lanjut karena memang pada awalnya mahal, tapi kemudian biaya operasionalnya mungkin bisa dikatakan karena tidak memakai bahan bakar dan seterusnya. Itu yang menyebabkan bahwa ini adalah potensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, berarti emang perlu diingat di garis bawahi di sini adalah energi air yang hanya terbarukan itu adalah kalau airnya itu betul-betul dijaga ya, Pak ya. Kalau airnya terjaga, kalau nggak ada airnya tentunya tidak ada. Tidak ada energi terbarukan. Oke, baik. Artinya berarti listrik memang boleh dihasilkan, tapi aliran tidak boleh diputuskan berarti ya. Oke. Namun Pak, yang kita bisa lihat di lapangan kenyataannya banyak proyek energi air yang justru menimbulkan masalah di masyarakat. Nah, tantangan terbesarnya itu apa, Pak, berarti sebagai Kemitraan Air Indonesia dan juga sebagai orang yang bergerak di bidang ini gitu, Pak? Ya, ini kan disebutkan katakanlah suatu tenaga hijau ya, energi hijau. Tetapi juga ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan, bahwa tadi disebutkan membangun bendungan, berarti merubah lingkungan, merubah ekosistem. Nah, itulah dampak-dampak lingkungannya juga harus diperhatikan. Karena merubah dari kondisi yang tadinya daratan menjadi kemudian katakanlah dari lingkungan air, keairan. Dan kemudian dari sisi yang lain juga mungkin mengganggu ekosistem kaitannya misalnya migrasi ikan. Jadi ada ikan yang kemudian bisa bertelur di hulu, kemudian akan mengalir ke hilir. Nah, itu kemudian terganggu, sehingga ini perlu ada upaya-upaya secara teknologi bagaimana jika migrasi ikan ini tidak terganggu. Nah, itu diantaranya. Kemudian termasuk misalnya aliran ke hilir. Aliran ke hilir juga harus diperhatikan, jangan sampai dihabiskan atau tidak ada air yang mengalir ke hilir, atau justru pada musim penghujan misalnya banyak yang dialirkan karena mengenerate katakanlah tenaga itu. Jadi inilah juga harus diperhatikan pengoperasiannya dan seterusnya. Dari tadi saya mendengar kata harus diperhatikan. Apa sih yang sudah kita lakukan, Pak? Indonesia sudah melakukan apa untuk memperhatikan agar masalah tersebut tidak terjadi? Ya, kaitannya bahwa ini di dalam pengambilan keputusan, katakanlah ada suatu koordinasi. Jadi koordinasi untuk pengoperasian tersebut, terutama untuk mengalirkan air dan seterusnya pada waktu banjir, pada waktu kering.
Karena biasanya untuk bendungan yang terutama yang multipurpose, nah itu kan banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya untuk irigasi, kemudian pada waktu musim penghujan bagaimana masalah banjirnya dan seterusnya. Jadi itulah multi pihak juga harus diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Itu salah satunya. Tadi kan saya singgung kalau masih banyak masalah yang ada di masyarakat. Apakah ini artinya kita gagal melihat sungai sebagai sistem kehidupan, Pak? Ya, tentunya ini perubahan ya. Perubahan misalnya masyarakat tadinya bisa bisa berkomunikasi dengan jalan darat, sekarang menjadi misalnya jadi bendungan, ada waduknya. Berarti di situ ada hal yang lain. Tetapi dengan adanya kondisi air itu juga bisa mendatangkan berbagai hal kaitannya, misalnya pengembangan perikanan, meskipun juga ada batasannya. Kalau terutama dengan memakai jaring apung ya, keramba jaring apung itu tentunya akan diperhatikan masalah lingkungan, kaitan kualitas air dan seterusnya. Nah, itulah beberapa hal catatan-catatan yang harus diperhatikan dan dikoordinasikan oleh semua pihak. Oke, dan itu sudah dilakukan setiap hari untuk betul-betul menjaga air itu tadi ya, agar tetap menjadi energi terbarukan, karena itu pentingnya untuk dijaga. Untuk energi berkeadilan. Nah, bagaimana sih Pak? Ini masih Pak Amron dulu ya Pak ya. Bagaimana sih Pak konsep energi berkeadilan dalam konteksnya ini adalah aliran air? Ya, ini tadi bahwa dalam hal mengenerate atau katakanlah membangkitkan energi listrik tenaga air ini tidak menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat. Dalam artian bahwa kemudian mereka terpinggirkan, tidak terlayani. Itu jadi mereka juga mendapatkan misalnya listrik tidak semuanya harus di luar wilayah itu, bagaimana dengan masyarakat setempat. Jadi ada keadilan. Jadi di situ masalah keadilan, dan juga menyangkut tadi saya sebutkan bahwa bagaimana aliran air di hilir itu juga masih harus dipertahankan, sehingga ekosistem di hilir itu juga masih dapat dilindungi. Karena kalau misalnya sampai tidak ada aliran turun, berarti ada ekosistem yang terganggu, mungkin ada biota, ada apakah hewan atau karena terganggu kehidupannya. Itu salah satunya sehingga berkeadilan ini. Kalau kita ngomongin keadilan, kan pasti yang diperhatikan tidak hanya manusia dan masyarakatnya aja. Betul seperti yang Bapak sampaikan, kita juga punya lingkungan, kita juga punya makhluk hidup, biota laut, seperti itu. Dan bisa kita ketahui bersama, tiap tahun, tiap hari kita menambah jumlah penduduk. Jelas kebutuhan air, kapasitasnya juga bertambah dan perlu kita betul-betul jaga agar generasi seterusnya juga punya kebutuhan airnya tidak betul-betul kurang ya Pak. Itu pentingnya menjaga air. Nah, ini pertanyaan untuk Pak John. Pak John, apakah ada harapan inovasi ke depannya Pak? Apalagi teknologi yang semakin hari semakin canggih, dengan kebutuhan air yang semakin banyak juga karena kapasitas dan juga penduduk semakin bertambah. Seperti itu Pak. Memang penampungan air atau storage itu emang keilmuannya makin bertambah. Tapi kita emang masih sedikit ya Pak Amron, 75 meter kubik per kapita ya. Betul ya? Ya, artinya itu tergantung ya. Kita masih 75 meter kubik per kapita tampungan yang kita miliki. Tampungan yang dimiliki. Harusnya idealnya negara lain tuh bisa 1000 meter kubik. Oh, berarti jauh harusnya jauh ya. Sekali kita. Nah, ini kapasitas tampungan yang kita miliki ya, danau maupun bendungan ya. Nah, ini harus kita kembangkan terus. Inovasi di sisi bendungan sudah banyak berkembang. Tidak hanya bendungan urukan batu maupun tanah, tapi sudah ada RCC, ada macam-macam ya, tipe-tipe bendungan dan macam-macam yang bisa kita ikuti perkembangannya. Kemudian juga untuk rekayasa daripada bendungan itu sendiri untuk menimbulkan PLTA, ini pun juga sudah banyak sekali di inovasinya. Jadi turbinnya, jenis-jenis turbinnya maupun sekarang itu kayak di Amerika Latin gitu ya, bekas-bekas tambang itu
itu antara di atas sama di bawah itu dibikin pump storage. Oke. Jadi tambang di atas yang bekas kerowakannya itu dan tambang di bawah bekas kerowakannya dihubungkan jadi pump storage. Jadi seperti itu, rekayasa seperti itu. Pump storage sekarang lagi tren karena seperti di Cina gitu yang mempunyai 98.000 bendungan. Indonesia dan untuk bendungan besarnya kira-kira 23.000. Indonesia baru 240 bendungan. Sangat jauh ya Pak bendungan ya. besarnya. Bendungan Kalau besarnya. kecilnya ada 3.000-an, 2.000, 3.000. Oke. Nah, itu rekayasa untuk pump storage ini sangat dikembangkan sekarang di Amerika maupun di Eropa maupun di Asia juga. Karena emang bagaimana memompa kembali ini sudah ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya menggunakan PLTS. Jadi PLTS itu yang murah, makin lama makin murah, dan kita bisa memasang PLTS di tampungan kita, di storage kita, itu untuk memompa kembali. Jadi jam 9 pagi sampai jam 3 sore dia memompa kembali air ke atas, nanti jam 4 sore sampai jam 10 malam dipakai untuk peak load, ya, untuk beban puncak kelistrikan di negara tersebut. Nah, ini mulai dikembangkan. Kita sudah mulai membuat satu pump storage di Upper Cisokan, kemudian sedang akan lagi di Matenggeng, mungkin akan ada di Green dulu Pak Amron. Kira-kira totalnya hampir 4 gigawatt. Luar biasa. Jadi dan juga bendungan-bendungan besar kita udah banyak ya. Sedang akan dibangun itu misalnya di Mentarang Pak Amron itu 1.375 megawatt, ada Kayan, seri Kayan di Kalimantan Utara. Semuanya itu apa? Untuk industri hijau yang di Kalimantan. Jadi untuk hydropower kita perkembangannya luar biasa. Nah, ini perlu ditangkap oleh pemerintah, disupport ya. Juga pendanaan ya. Ini kembali lagi karena perlu investasi yang besar. Ada developer kecil, ada developer besar. Nah, ini perlu support dari pemerintah. Gitu. Tadi kan berarti kesimpulannya di negara kita udah ada potensi luar biasa untuk menjaga air. Berarti kalau misal dari kitanya dari Kemitraan Air Indonesia, Perum Jasa Tirta 1 contohnya sudah melakukan kontribusi untuk menjaga air tersebut, ini juga butuh peran masyarakat juga ya Pak ya. Nah, boleh Pak, ini mumpung ditonton juga sama masyarakat, apa sih yang perlu dilakukan kami semua untuk menjaga air? Air tentunya adalah sumbernya adalah das, daerah aliran sungai di atasnya. Itulah tugas bukan hanya pemerintah dari sisi kehutanan, tetapi masyarakat maupun pengembangnya. Pengembang suka keliru bahwa mereka hanya melindungi bendungannya, hanya berpikir di sana, tapi harus berpikir juga di hulunya. Itu paling penting. Kalau hulunya dilindungi, maka PLTA tersebut akan makin baik, produksinya makin baik, bukan makin buruk. Yang beberapa sekarang ini makin buruk gitu ya. Ada Bakaro ya Pak ya, ada Merica, ada banyak yang makin buruk. Ada PLTA zaman Belanda, PLTA Keracak itu di Bogor, karena Taman Nasional Halimunnya rusak. Dia hampir 60% produksinya gitu. Nah, ini kenyataan-kenyataan yang harus masyarakat maupun pemerintah maupun pengembang harus paham bahwa modal kita adalah das, daerah aliran sungai, hutan di atas kita itu. Sekarang kan banyak isu banjir, lingkungan, penggundulan hutan dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa ini kan justru tantangan bagi semua orang, termasuk juga berpengaruh dengan air. Berpengaruh nggak sih Pak terhadap air dan juga pengembangan energi gitu? Sangat berpengaruh. Itu 100% berpengaruh. 100% berpengaruh. Jadi kerusakan di das itu otomatis memperbesar jurang antara Kimax dan Kimix, Kiminimum Pak Amron. Jadi waktu banjir dan waktu rendah itu sangat tinggi bedanya. Nah, itu akan merusak.
Jadi banjir dia akan banjir, ketika musim kemarau dia akan kekeringan. Kalau kering, PLTA nggak berfungsi. Produksinya mungkin tinggal 60%, tinggal 40%, bahkan ada yang tinggal 30%. Nah ini kan yang dirugikan siapa? Semuanya. Masyarakat sebagai pemakai, pengembangnya sebagai investor, gitu. Semua dirugikan. Oke, itu kan termasuk kerusakan alam yang sebagian memang disebabkan oleh manusia. Nah, berarti kalau sudah terjadi seperti itu, yang dilakukan biasanya dari Kemitraan Air Indonesia atau dari organisasi Bapak itu apa biasanya untuk, karena ini sudah terdampak, tapi kita tetap harus melakukan sesuatu untuk menjaga air energi terbarukan ini. Bagaimana Pak? Kita selalu bersinergi dengan lembaga-lembaga masyarakat maupun ke masyarakatnya langsung ya. Terutama ada hari-hari yang kita peringati, misalnya Hari Air Dunia gitu ya. Kita kemudian sekarang ada peringati sungai Pak Amron ya. Nah itu kita peringati dan selalu kita ingatkan ya, bahwa semua stakeholder harus terlibat di pemanfaatan ataupun perlindungan daripada daerah aliran sungai ini. Oke. Itu karena itulah jantung kita untuk bisa PLTA ini berjalan. Oke. Begitu. Pak, ini kan terlihat sangat amat paham mengenai air. Sudah berapa tahun berkecimpung untuk menjaga air Indonesia? Dari Pak Amron udah berapa lama Pak? Cukup lama. Sudah beberapa generasi berarti sudah ketemu pemakai air. Nah ini tantangannya setiap generasi itu pasti berbeda Pak ya. Apalagi sekarang jumlah penduduknya semakin banyak, semakin padat. Apalagi di Jakarta khususnya dan beberapa daerah lainnya. Tantangan yang akhirnya berbeda dari awal Bapak berkecimpung untuk menjaga air Indonesia sampai hari ini, tantangannya atau semakin mudah karena inovasinya itu semakin besar, atau tantangannya sama aja? Mungkin justru lebih besar ya. Oh iya. Karena mungkin tadi ada tuntutan perkembangan, mungkin ada pertambahan penduduk tadi disebutkan, juga masalah kebutuhan ekonomi. Jadi itu yang membuat kemudian istilahnya menjadi lapar lahan ya. Jadi mengembangkan lahan di luar seharusnya. Artinya itu ada daya dukung dari suatu wilayah. Nah itu kadang-kadang memanfaatkannya tanpa memperhatikan daya dukungnya. Dengan sendirinya ada hal-hal yang kemudian menjadi dampaknya seperti tadi disebutkan. Kemudian aliran air itu akan terganggu. Kemudian juga selain terganggu juga akan membawa sedimen, erosi. Jadi pendangkalan-pendangkalan di bendungan, di waduk itu akan besar sekali tadi telah disebutkan. Nah inilah sebenarnya yang harus diingatkan bahwa justru dengan adanya aliran kita akan mendapatkan cahaya, tadi ada energi, ada listrik. Nah bagaimana supaya ini semua itu bisa dijaga dan tentunya kemanfaatannya akan lebih besar bagi masyarakat. Jadi mungkin ini yang perlu dilihat, jangan jangka pendek yang diperhatikan, tetapi dampak dan kemudian akan berakibat lebih berat nanti di jangka panjangnya. Saya kira itu. Iya, kalau ngomongin emang energi dari aliran air, kita untuk orang awam pasti melihat kita menjaga air agar di masa yang akan datang kita tetap bisa minum air putih atau kita bisa bikin kopi tiap pagi. Tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana menjaga air ini alirannya tetap bisa untuk mengaliri listrik. Seperti lampu yang saat ini menyinari kita di ruangan ini Pak. Seperti itu mungkin contohnya. Kalau perspektif dari Pak John tadi udah beberapa lama ini, udah bertahun-tahun pasti ya Pak ya, dan sudah melihat perkembangan dari awal hingga akhir Bapak terjun berkecimpung di dunia air dan juga energi. Apa yang berbeda dan apa yang menjadi tantangan setiap generasi? Tadi kan sudah disampaikan, pasti untuk alat yang semakin canggih justru itu akan semakin maju, semakin mudah, tapi tantangannya semakin besar, sedimen, penggunaannya dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Ya, saya berkecimpung di bendungan itu sejak 88. Jadi udah 38 tahun ya Pak Amron. 38 tahun.
hasilnya nyata sebetulnya. Ya, seperti kita mengembangkan Pulau Sumbawa, Pak Bro. Pulau Sumbawa itu dari kering. Kita membangun, merencanakan dan membangun bendungan hampir 15 bendungan ya. Dan puluhan embung di sana. Itu sekarang nyata betul. Masyarakatnya berlimpah produksi berasnya. Dulu mengimport, sekarang mengekspor ya. Ekspor ke Bali, ekspor ke NTT seperti itu ya. Dari Pulau Sumbawa, contoh kecil itu ya. Sehingga memang keseriusan semua pihak untuk menjaga bahwa ekosistem kita atau lingkungan kita itu terjaga, sehingga bisa menjaga air itu tetap baik tetap baik dalam arti kuantiti dan kualitas ya. Itu yang diperlukan, quality dan kuantitas. Itu apa ya? Contoh sederhana, tetangga kita dekat nih, Bogor. Taman Halimun, saya mengamati itu. Tahun 2008 saya mengamati. Airnya masih bagus, Halimun. Tapi sekarang tahun 2020 saya lihat lagi, saya cek terus, degradasinya sangat tinggi. Jadi penurunan daya kualitas maupun kuantitas itu jauh sekali. Nah, ini perlu langkah-langkah yang nyata ya. Sebetulnya pernah kita lakukan satu percontohan, Pak Amron, Citarum Harum. Citarum Harum. Kita amati betul Sungai Citarum itu tidak boleh ada sampah, lingkungannya dijaga, hutannya dijaga. Hasilnya nyata. 10 tahun ya Bang. Program 10 tahun Citarum Harum. Hasilnya nyata sekali. Kita bisa lihat dari kuantitas. Nah, ini yang harus ditularkan ke semua das. Bukan hanya percontohan. Percontohannya jelas sudah berhasil. Track recordnya ada, semuanya ada, data ada. Nah, sekarang hasil dari itu kita selamat. PLTA Saguling selamat, PLTA Cirata selamat, PLTA Jatiluhur selamat ya. Citarum tidak terlalu banyak masalah gitu ya, Sungai Citarum. Tetapi ini harus ditularkan ke semua ya, ke Ciliwung, ke Cisadane yang kemarin bikin banjir di Jakarta. Kita harus tularkan ke Semarang, Serayu, Opak, Jawa Tengah gitu. Semua harus berantas, tadi PJT harus kita tularkan bagaimana memanage das kita sehingga terjaga. Dari masalah hutannya, dari masalah masyarakatnya, kemudian bagaimana memanfaatkannya. Jangan semena-mena gitu ya. Mau ambil air tanah boleh, tetapi terukur. Di mana gitu ya. Itu seperti tadi. Itu tadi akhirnya nyambung sama yang tadi disampaikan Pak Amron di awal-awal soal ini tuh berkelanjutan untuk jangka panjang, nggak tiba-tiba ada hasilnya gitu. Tapi emang perlu untuk konsisten dijaga untuk keberlangsungan 5-10 tahun ke depan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Kesalahan orang itu biasanya apa sih Pak untuk tidak menjaga air sampai akhirnya jadi tantangan selain menggunduli hutan akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana pengelolaan untuk menjaga air. Dari Pak Amron sendiri gimana Pak? Ya ini juga kompleks ya, selain tadi masalah manusia juga perubahan iklim sebenarnya itu berpengaruh. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang kadang-kadang curah hujan sangat tinggi, tapi di satu sisi kemudian ada kekeringan yang berkepanjangan. Inilah suatu siklus yang mungkin bergeser gitu ya, berubah. Nah itu perlu kemudian menghadapi itu bagaimana. Nah tentunya paling tidak kita beradaptasi dengan adanya perubahan itu dan kemudian upaya mitigasinya gitu ya. Jadi mitigasi itu bisa juga misalnya bisa juga dengan fisik gitu ya. Jadi menjaga bagaimana dulu itu dengan check dam dan seterusnya, sabu dam, bagaimana sedimen itu tidak langsung mengalir atau menjaga bahwa jangan sampai aliran itu menjadi flash flood lah, banjir kilat itu, jadi semuanya tersapu sampai ke hilir. Nah itu ada check dam. Kemudian juga bisa dengan
ini tadi yang sebenarnya bisa dilakukan dengan natural base. Jadi natural itu berarti ya tadi salah satunya nanam pohon. Kemudian bagaimana kalau kita memanfaatkan itu juga dengan terasering gitu. Jadi semuanya melakukan upaya konservasi. Jadi bagaimana air itu masuk ke dalam tanah dan seterusnya tidak mengalir di permukaan. Jadi ada zero delta Q, artinya itu tidak menambah aliran di permukaan. Kita ngobrol asik sekali dan saya juga banyak menambah ilmu hari ini. Tapi sayangnya ini pertanyaan terakhir, nggak apa-apa ya Pak ya. Sebagai penutup dari perbincangan kita kali ini mengenai energi terbarukan, bagaimana sih seharusnya kita sebagai generasi yang akan datang, khususnya anak-anak muda, karena nanti yang memegang dan juga menjaga air untuk anak cucu kita ke depannya itu juga generasi saat ini, itu bagaimana seharusnya kita memaknai energi dari aliran air, Pak? Dari Pak John dulu boleh. Sebenarnya semua aliran air itu punya potensi energi. Air mengalir punya potensi energi. Sebenarnya kita tidak perlu takut untuk memanfaatkan semua yang ada di depan mata kita. Saya sungai kecil gitu. Kita bisa manfaatkan dia. Ada dulu di saluran-saluran irigasi itu ada saluran miring. Itu bisa dimanfaatkan untuk hydropower juga, untuk power juga. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ada di depan mata kita bisa kita manfaatkan. Tidak usah kita punya gedung, misalnya PU punya gedung di Patimura gitu ya. Kita bisa bikin pump storage kalau mau. Ada tinggi 100 meter gitu ke bawah. Kita kasih toren di atas, misalnya 500 kubik gitu. Jadi pump storage nanti airnya dibawa ke atas lagi pakai solar. Itu pump storage kecil gitu. Jadi semua hal sekarang sudah banyak way out-nya, jalan keluarnya. Saya kemarin ke Pulau Alor juga mengatakan kalau sekarang kan PLTU ditutup gitu ya. Sekarang mereka nggak punya potensi apa-apa, hanya PLTS gitu. Sementara kan peak load atau malam hari diperlukan yang besar. Nah, salah satu caranya ya dengan pump storage. Pump storage tidak harus ratusan ribuan, tapi mungkin hanya 5 megawatt, 10 megawatt itu bisa karena mereka strukturnya tinggi ya, di tebing dan di laut gitu. Itu bisa, jadi bisa. Dan 1% lagi sebenarnya pemerintah perlu mengencourage gitu ya. Ini di Cina dilakukan bahwa kita harus punya industri turbin, kita harus punya industri generator, karena itu dari yang kecil-kecil aja, dari mulai berapa kilowatt sampai puluhan megawatt ya, itu harusnya bisa kita produksi. Karena itu sederhana sebetulnya. Di Cina bengkel-bengkel kecil bisa bikin, di India bengkel-bengkel kecil bisa bikin, memang ada yang besar ya. Tapi yang industri kecil banyak gitu. Nah ini perlu di-encourage, mungkin kita punya PAL, punya Pindad, punya Krakatau Steel. Harus ada yang berani terjun ke situ untuk mensuplai kebutuhan kita yang besar. Itu kan yang akhirnya secara teknis untuk memaknai energi dari aliran air. Kalau kami dari masyarakat, bagaimana seharusnya kami memaknai ini, Pak? Ya tentunya ini perlu kesadaran bersama sebenarnya. Jadi awareness bahwa apapun yang kita lakukan itu berdampak ya terhadap lingkungan dan juga berdampak terhadap air. Jadi masalah kuantitas, kualitas itu juga dampak dari apa kegiatan kita sebenarnya, apa yang kita buang, apa kita hasilkan dari kegiatan kita itu memakai lingkungan tapi juga membuat dampak kepada lingkungan. Nah itulah yang harus diperhatikan dari masyarakat bahwa misalnya kita memakai air sehari-hari dan itu dibuang. Nah bagaimana proses pembuangan ini kan juga selain kita memakainya lebih efektif, lebih efisien, tapi juga bagaimana pembuangan ini juga mempunyai paling tidak pengolahan gitu ya, pengolahan setempat, pengolahan tidak langsung dibuang ke aliran bebas gitu sungai, sehingga nanti kualitas air sungainya juga
terkendala, kuantitasnya apalagi, nah itu tentunya akan berdampak kepada apa yang kita bisa lakukan, misalnya terhadap energi, terhadap kebutuhan kita sehari-hari. Jadi itu perlu adanya ini tadi, kesadaran bersama. Kesadaran masing-masing. Bahwa kita juga harus mengelola lingkungan, mengelola sumber daya air untuk keberlanjutan generasi berikutnya juga. Ya, karena tanggung jawab untuk menjaga air bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan juga bukan tanggung jawab yang mengelola, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang memakai dan juga menggunakan air itu sendiri. Baik Pak, terima kasih. Tadi kita sudah dibuka puisi, boleh minum dulu Pak. Tadi kita dibuka dengan puisi oleh Pak Amron. Kali ini boleh ditutup Pak dengan puisi oleh Pak John Pantau. Baru ini puisi. Ya. Oke, saya coba ya. Jangan tanyakan berapa daya yang kau ambil dari sungai, tapi berapa kehidupan yang kau jaga bersamanya. Karena air yang adil melindungi diri dari daya rusaknya dan akan selalu mengalirkan masa depan. Luar biasa. Tadi sebenarnya waktu dengerin puisinya udah gatal mau bilang cakep. Karena ini bukan pantun, jadi saya udah nahan diri. Terima kasih Pak Amron dan juga Pak John sudah berkenan hadir di podcast Suara Air. Semoga di episode selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan kita bisa berdiskusi lagi di topik yang lain dengan pembahasan yang pastinya lebih seru. Terima kasih, saya Rega Aprilianto dari podcast Suara Air. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Rega. Terima kasih Bapak.